Duh, capek, panas, keringatan. Ayo Kak Valda, semangat. Kan tinggal sebentar lagi loh kita sampai. Ah, masa itu masih jauh banget Kak Retno? Enggak, lihat aja tuh. Gunungnya udah mulai kelihatan. Baru di sini banyak jurangnya, bikin Valda jadi takut. Enggak usah takut Kak Valda. Kan kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kita dan selalu bersama-sama dengan kita Kak. Di gunung ini, di lautan, di rumah, di mana saja Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita Kak. Jadi kita enggak usah takut. Iya kan adik-adik? Oh, jadi begitu ya Kak. Iya. Oke deh. Yuk kita sapa adik-adik dulu ya. Halo, selamat pagi. Shalom adik-adik semua. Halo, selamat pagi adik-adik. Yeay, kita sungguh bersyukur ya. Kita boleh berjumpa lagi, kita boleh bersama-sama lagi, kita boleh bernyanyi, bersukacita, memuji nama Tuhan ya. Iya, yuk kita mulai ibadah kita ya pagi hari ini. Kak Retno, Kak Valda, dan juga ada Kak Agung mau mengajak adik-adik semua untuk kita hari ini bersukacita memuji Tuhan. Kak Retno aja ada di semua untuk bangkit berdiri. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Yesus ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Yesus pun ada, suka kau ada, di duka pun kau ada. Di kanan Yesus ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Ya, puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tak ada Allah yang dahsyat dan besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut
seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, hey. Ya, puji Tuhan. Sungguh besar ya dan dahsyat Allah kita. Dia Allah yang berkuasa ya Kak ya. Iya, benar sekali. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Duduk tenang dan buka telinganya lebar-lebar. Oke. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, pastinya semuanya baik-baik aja ya. Puji Tuhan. Dan hari ini ketemu lagi dengan Kak Nasri, kita mau belajar firman Tuhan ya. Sudah siap semuanya belum? Kalau yang belum bawa Alkitabnya diambil dulu ya. Ya, Kak Nasri tunggu. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali datang pada Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami bisa duduk diam dan mendengar cerita dari Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin ya. Siapa yang masih ingat ceritanya Kak Valda kemarin ya? Ya, kemarin ceritanya tentang Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang ya adik-adik ya, dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa ya adik-adik ya. Dan kita akan belajar Alkitab, kita akan membuka Alkitab kita hari ini. Kita baca terlebih dahulu ya adik-adik. Sudah siap semuanya? Ya, kita buka di kitab Perjanjian Baru ya, dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. Semuanya dibuka Alkitabnya, semuanya kita baca. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Kita nggak harus baca semuanya dulu, kita baca dari ayat yang ke-35 sampai 38 dulu ya. Kita baca, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Jadi setelah Tuhan Yesus ini melakukan perjalanan pelayanannya adik-adik ya, membuat mujizat, membuat begitu banyak sekali mujizat. Pasti adik-adik masih ingat ya ceritanya tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, dan bagaimana terakhir kemarin Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Dan setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang, Tuhan Yesus mengajak para muridnya ini untuk menyeberangi Danau Galilea adik-adik. Nah, Danau Galilea itu danau yang tenang, tapi tiba-tiba bisa juga terjadi badai. Nah, setelah di dalam perjalanan ini, adik-adik ada yang tahu nggak kalau murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah seorang nelayan. Nah, seorang nelayan itu pastinya dia bekerjanya di laut dan dia sudah terbiasa dengan naik perahu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke dalam perahu mereka, adik-adik. Mereka melakukan perjalanan mau menyeberangi Danau Galilea. Nah, setelah itu karena Tuhan Yesus itu sudah capek, merasa letih adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus itu masuk ke dalam perahu lalu Tuhan Yesus beristirahat. Nah, siapa di sini yang pernah naik perahu? Wah, pastinya senang ya kalau sudah pernah naik perahu. Oh iya, Kak Eni katanya sudah pernah naik perahu. Takut nggak Kak Eni ya kalau naik perahu? Wah, nggak takut nih katanya Kak Eni. Wah,
Kalau yang sudah biasa berenang dan naik perahu pasti seneng ya. Tapi kalau karena sih takut karena nggak bisa berenang. Nah, setelah itu, setelah mereka melakukan perjalanan, adik-adik ada yang tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ternyata adik-adik setelah di dalam perjalanan itu, di ayat yang ke-39 itu, ada apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tiba-tiba di Danau Galilea itu terjadi badai. Wah, takut sekali adik-adik ya, kalau ada badai itu berarti ada hujan, terus anginnya kenceng sekali. Bayangin adik-adik kalau kita sedang naik perahu dan kita nggak bisa berenang, tiba-tiba ada badai. Wah, nggak bisa bayangin ya adik-adik, kita pasti takut tenggelam. Nah, pada saat itu waktu bersama Tuhan Yesus itu para muridnya adalah seorang nelayan. Tetapi begitu ada badai, kira-kira takut nggak? Nah, kita baca ya di ayat yang ke-39 ini. Bentar. Pada waktu itu Yesus, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa," katanya. Jadi begitu mereka di dalam perahu, Tuhan Yesus itu karena kelelahan, Tuhan Yesus tertidur. Nah, tiba-tiba ada badai mengamuk sehingga perahunya itu kemasukan air adik-adik. Bayangin kalau kita sedang naik perahu, ada badai, tiba-tiba perahunya kemasukan air. Wah, lama-lama perahunya itu bisa tenggelam ya. Iya, dan murid-muridnya ini juga takut sekali. Padahal mereka itu adalah seorang nelayan. Apalagi kalau bukan nelayan ya, kalau nelayan pastinya bisa berenang, sudah biasa di tengah lautan. Tetapi karena ombak pada saat itu, badai saat itu begitu dahsyat, sehingga mereka pun ketakutan adik-adik. Nah, pada saat mereka ketakutan itu, mereka tuh mencari Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus seolah-olah nggak peduli ya, padahal sebentar lagi mereka pasti tenggelam, pasti mati, mereka mikirnya begitu. Lalu mereka mencari Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus itu tertidur. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus itu tertidur karena Tuhan Yesus kelelahan setelah melakukan perjalanan pelayanannya kemana-mana. Nah, mereka membangunkan Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, bangun, Tuhan tidak peduli ya kalau kami binasa," katanya mereka. Mereka itu seperti itu sama Tuhan Yesus, mereka membangunkan Tuhan Yesus, bahkan mereka seolah-olah marah ya sama Tuhan Yesus karena mereka saat menghadapi badai, mau tenggelam, Tuhan Yesus yang bersama mereka ternyata tidur. Wah, bisa dibayangin ya adik-adik betapa mereka itu sangat ketakutan, yang pastinya sangat serem ya adik-adik, mereka pasti bakal tenggelam. Tetapi begitu mereka sadar mereka bersama dengan Tuhan Yesus, dia membangunkan Tuhan Yesus. Nah, begitu mereka membangunkan Tuhan Yesus di ayat yang ke-40, Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Katanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut?" katanya sama murid-muridnya. Nah, tentu saja pasti mereka takut ya adik-adik, karena tidak biasanya mereka itu menghadapi badai yang begitu luar biasa besar sekali. Sampai perahu mereka tuh hampir tenggelam, terombang-ambing di tengah lautan. Sudah ada hujan, ada angin yang kenceng, wah mereka begitu takut. Kalau karena di situ juga pasti ketakutan ya adik-adik, apalagi nggak bisa berenang. Wah, kalau tenggelam gimana ya? Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibangunkan adik-adik. Nah, ayat yang ke-40 kita baca lagi ya. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah," katanya. Wah, bayangin adik-adik, pada saat mereka sedang ketakutan karena badai, tiba-tiba Tuhan Yesus dibangunkan, bangun, dia menghardik badai itu. Bayangin ada ya ada orang yang bisa membentak badai, membentak angin, tetapi Tuhan Yesus melakukannya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Bahkan badai aja bisa takut sama Tuhan Yesus. Begitu mereka disuruh diam dan tenang, akhirnya danau itu kembali tenang. Nah, begitulah Tuhan Yesus begitu luar biasa ya adik-adik. Di saat kita menghadapi masalah apapun, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Nah, apa ya adik-adik yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama,
Ya, kita bersyukur ya karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu pada saat dia bilang sama murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena murid-muridnya itu ternyata tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka itu di dalam perahu, Tuhan Yesus juga ada bersama dengan mereka, tapi mereka masih saja ketakutan. Sama seperti kita ya adik-adik, kadang kita menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kita, kita tidak percaya, bahkan kadang kita lupa bahwa kita itu memiliki Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu pasti menolong kita. Terus pelajaran yang kedua apa ya adik-adik ya? Kita harus tetap mengikut Tuhan Yesus dan kita juga harus tahu siapa yang kita ikuti. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini. Bahkan badai, ombak, apapun di dunia ini tunduk pada perintah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan kita. Jadi kita nggak perlu takut ya adik-adik. Misalnya adik-adik saat ini di rumah ya belajar online di rumah, adik-adik susah enggak? Senang enggak kira-kira kalau di rumah terus? Enggak ya, pastinya adik-adik kangen, pengen ketemu sama temennya, pengen main sama temennya, mau kemana-mana enggak bisa. Nah kira-kira Tuhan Yesus peduli enggak sama kita? Iya, Tuhan Yesus tetap peduli sama kita. Sama seperti dulu Tuhan Yesus peduli sama murid-muridnya. Tuhan Yesus membuat banyak sekali mujizat menyembuhkan orang sakit. Bahkan Tuhan Yesus pun membuat mujizat yaitu bisa menghardik badai. Nah, dalam kehidupan kita Tuhan Yesus pun tetap sama ya. Kuasanya baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama. Jadi kalau adik-adik misalnya saat ini bingung, sedih, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa bermain kemana-mana, kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Kita bisa bercerita apa saja sama Tuhan. Seperti murid-muridnya sedang mengalami kayak gitu pun mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus. Itu ya adik-adik. Nah, hari ini kita juga ada satu ayat tambahan ya adik-adik yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Nanti adik-adik kita baca bersama-sama ya. Kita baca, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi itu adalah firman Tuhan ya adik-adik yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Baik zaman dulu kala waktu Tuhan Yesus membuat mujizat, membuat banyak tanda-tanda kebesarannya, sampai hari ini pun Tuhan Yesus tetap sama. Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita, tetap Tuhan yang peduli dengan segala pergumulan kita dan segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, juga untuk ayat hafalannya, siapa yang sudah bisa menghafal ya? Nah, kalau sudah bisa menghafal nanti bisa dikirimkan videonya, nanti kita tayangkan di sini ya adik-adik ya. Kemarin ayat hafalnya dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Nanti adik-adik hafalin bersama-sama di rumah ya, bisa minta bantu mama atau papa di rumah. Nah, demikian ya adik-adik cerita kita hari ini. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, begitu maha kuasa, begitu mengasihi kita semua. Ya, ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di ibadah kita selanjutnya ya. Dadah. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah adik-adik, kita sudah dengar cerita betapa luar biasanya Tuhan kita ya. Nah adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dihafal. Setelah kalian sudah menghafal, videonya bisa dikirim, oke? Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangannya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!